Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dahulu ada seorang raja yang mempunyai kerajaan yang sangat besar. Dia memiliki rakyat yang sangat banyak, sebanyak pasir yang ada di tepi lautan. Pada suatu hari, sang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Setelah semuanya berkumpul, sang raja pun bertanya, "Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini benar-benar rajamu?" Maka semua rakyat menjawab, "Bala wa syahidna." Betul, kaulah raja kami yang sebenarnya. Setelah mendengar jawaban dan pengakuan dari rakyatnya, maka sang raja pun memberikan perintah, "Wahai kamu semua rakyatku, saya perintahkan kalian untuk pergi merantau. Silahkan kalian mau meminta berapa lama di perantauan. Tapi ingat, maka suatu saat nanti kalian harus kembali kepadaku dan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan selama berada di perantauan." Tersebutlah salah satu di antara rakyat yang banyak tadi adalah seorang yang bernama Bashar. Dia memohon kepada raja, "Wahai raja, saya akan pergi merantau ke sebuah negeri yang sangat dekat." Sang raja bertanya, "Berapa lamakah engkau di perantauan?" Maka si Bashar menjawab, "Saya hanya membutuhkan waktu 60 tahun. Maka sang raja pun memberikan izin kepada si Bashar tersebut dengan perjanjian bahwa setelah 60 tahun harus kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama di perantauan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, singkat cerita, maka si Bashar pun berangkatlah. Beliau menumpangi sebuah kapal. Selama 9 bulan dia berada di dalam kapal itu. Maka setelah 9 bulan, kapal pun terpecah dan si Bashar pun terdampar di sebuah negeri, di sebuah kampung yang sangat indah. Maka si Bashar pun tinggal di kampung tersebut. Beliau bahkan sempat menikah dan memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama diberi nama Harben. Anak yang kedua diberikan nama Anis. Dan anak yang ketiga dia beri nama Amsal. Yang menjadi pertanyaan dan yang mengherankan, walaupun ketiga-tiganya adalah anak kandung dari si Bashar, tetapi ada perbedaan yang sangat jauh. Kalau anak yang pertama yaitu si Harben, si Bashar rela memberikan apa saja. Begitu juga si Anis. Tapi giliran si anak yang ketiga yaitu si Amsal, seolah-olah si Bashar tidak peduli. Bahkan seolah-olah seakan-akan itu bukan anaknya. Begitulah dijalani bertahun-tahun sampailah saatnya 60 tahun. Maka datanglah surat sang raja bersama utusan, "Wahai Bashar, bahwa masamu di perantauan sudah selesai. Kau harus kembali menghadap sang raja untuk dimintai pertanggungjawaban
apa yang kau lakukan selama di perantauan. Maka si Basar pun merasa gelisah dan khawatir karena dia belum tahu apa yang harus dijawab untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan. Maka dia pun memanggil anaknya yang tertua, yaitu si Harben. Wahai anakku, saya akan kembali menghadap sang raja sesuai dengan perjanjian 60 tahun yang lewat. Bagaimana pertolonganmu kepadaku, wahai anakku? Maka si anak yang bernama Harben ini menjawab, wahai ayah, engkau yang berbuat, kaulah yang bertanggung jawab. Saya tidak ikut-ikutan. Betapa kecewanya dan menyesalnya si Basar tersebut. Kalau dia tahu begitu, hanya segitu saja kasih sayang anaknya kepadanya, dia tidak akan memperturutkan kemauan. Kemudian si Basar memanggil anaknya yang kedua, yaitu si Anis. Dan Anis pun memiliki jawaban yang sama, tidak jauh beda dengan si Harben. Kalau kau yang berbuat, kaulah yang bertanggung jawab. Tapi sebagai kasih sayang kami, saya akan antar engkau hanya sebatas pelabuhan saja. Kami tidak akan menghadap sang raja. Kecewa sangat luar biasa si Basar mendengar jawaban dari kedua anaknya. Mau tidak mau, walaupun anak yang ketiga ini dianggap bukan anaknya, maka si Basar juga meminta apa bantuan dan pertolongan dari anak yang ketiga yang bernama si Amsal. Wahai anakku Amsal, memang selama ini saya akui bahwa saya menganggapmu lain daripada anak yang dua. Tapi pada saat ini ayahmu dalam kesulitan, bagaimana bantuan dan pertolonganmu? Tanpa disangka, jawaban daripada si Amsal luar biasa. Wahai ayah, walaupun saya ini tidak kau anggap sebagai anakmu, saya ini tidak kau sayangi, tetapi saya akan menyertaimu, akan membantumu sebisa saya, di mana saja, kemana saja saya ikut. Mendengar jawaban ini, sang ayah yang bernama si Basar tadi pun baru menyesal. Kalau saya tahu seperti ini, kaulah yang saya sayangi selama ini. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Singkat ceritanya, si Basar pun dibawa oleh pengawal raja menghadap kepada raja tersebut. Adapun si Harben dan si Anis hanya mengantar sampai pintu. Sedangkan anak yang bernama si Amsal tadi menemani sang ayah. Tapi apa boleh buat, karena si Amsal tadi tidak begitu diberi makan, tidak begitu diperhatikan, hanya sakit-sakitan. Akhirnya baru sampai di dalam kapal, si Amsal pun telah meninggal. Maka menghadaplah si Basar sendirian kepada sang raja. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kisah ini adalah sebuah contoh ataupun ibarat. Sebenarnya ini adalah gambaran dari kehidupan kita yang bernama manusia. Kita ini manusia dulu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya kepada kita, "Wahai kamu semua makhluk hambaku, apakah aku ini Tuhanmu?" Semua kita menjawab, "Bala wa syahidna." Benar, engkaulah Tuhanku dan kami menjadi saksi. Maka kita diizinkan oleh Allah untuk berangkat merantau ke dunia, negeri yang sangat dekat. Kita menumpang rahim ibu kita selama 9 bulan. Setelah kita lahir ke dunia, kita mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Harben. Ini adalah singkatan daripada harta benda. Yang kedua Anis, singkatan dari anak istri. Dan yang ketiga Amsal,
singkatan dari amal soleh. Dari ketiga-tiga ini, mari bagaimana sikap kita? Kalau tentang masalah harta benda, kita rela siang malam jungkir balik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita rela. Demi apa? Untuk mencari harta dan benda. Begitu juga demi untuk anak dan istri, kita rela jungkir balik, melakukan apa saja pun, bahkan melanggar hukum-hukum dan batasan-batasan Allah. Tapi manakala amal soleh diminta, kita cuek seolah-olah kita tidak butuh. Tapi di saat kita telah meninggal dunia, di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang membantu kita? Apakah harta benda kita? Tidak. Harta benda kita hanya tinggal. Anak istri kita memang bersedih, mereka menangis, tapi mereka hanya mengantarkan kita sampai pintu kubur. Siapakah yang menemani kita di dalam kubur? Tidak ada lain, adalah amsal, yaitu amal saleh. Hal ini yang telah disyaratkan oleh Nabi. Yutba'ul mayit salas. Ketika mayit itu diberangkatkan dari rumahnya, dia diiringi 3 perkara. Ahluhu, keluarganya, maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, tapi sayang kembali 2, wa yabqa wahid, hanya 1 yang tinggal. Yarji'u ahluhu, keluarganya kembali. Betapa sayang istrinya dan anak-anaknya kepadanya. Tapi begitu jasad kita sudah dipendam, anak dan istri kita pulang ke rumah. Wa maluhu, harta kita dibawa pulang, mobil masuk kembali ke garasi. Siapa yang tinggal menemani kita? Hanya 1, yaitu amal soleh. Kalau memang ada, kita lakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan amal soleh selama hidup, siapa yang akan menemani kita? Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan menolong kita? Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan secara yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.